Ya, ya. Nah, Oke. Mulai. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah sistem pencernaan. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu, nama saya Kelvin, yang akan bertugas sebagai host pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Fatan sebagai moderator, Jihan dan Haidar sebagai pemateri, dan Erva sebagai perekam layar. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga atau yang terakhir ada sesi penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada moderator, kepada Fatan, saya persilahkan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Jihan dan Haidar untuk membacakan materi ini. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fatan. Baik, di sini saya Jihan Azhara Nur Alia sebagai pemateri 1. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan di bab 6. Nah, sistem pencernaan itu apa sih? Pencernaan makanan adalah proses pembuatan makanan dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan juga proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik biasanya dibantu oleh gigi dan hanya mengubah bentuknya saja dari ukuran besar sampai ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim, contohnya di mulut, yang mengubah senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Seperti di mulut, contohnya mengubah amilum menjadi maltosa menggunakan enzim petialin. Ya, lanjut. Bisa dilanjut? Ya, sekarang kita membahas zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, untuk beraktivitas, biasanya kita butuh yang namanya zat makanan. Karena di sini juga pengertian dari zat makanan adalah bahan makanan yang dikonsumsi atau diperlukan oleh tubuh. Nah, zat-zat makanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Bedanya makro dan mikronutrien adalah kalau makro itu zatnya lebih banyak dibutuhkan oleh tubuh, sedangkan mikro lebih sedikit dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi dari zat makanan tuh apa sih? Fungsi dari zat makanan itu sebagai sumber energi. Makanya sebelum melakukan aktivitas, biasanya kita sarapan dulu. Yang kedua, sebagai pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Juga sebagai zat pembangun tubuh dan sebagai pelindung serta pertahanan tubuh. Ya, lanjut. Pertama kita bakal bahas zat makanan yang makro. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Sering banget kita dengar yang namanya karbohidrat nih, apalagi kalau mau sarapan. Karena karbohidrat itu biasa ditemukan di nasi, terus gandum, terus juga roti. Nah, ternyata karbohidrat itu adalah senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Penyusun karbohidrat itu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Dan karbohidrat itu disimpan di dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Nah,
Nah, sumber-sumbernya ini adalah glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, dan sebagainya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, menjaga keseimbangan asam dan basa, berperan dalam metabolisme dan pembentukan sel, jaringan, serta organ tubuh. Kedua, ada protein. Sumber protein itu dapat diperoleh dari tumbuhan dan juga hewan. Nah, protein tersusun dari asam amino yang dicerna itu namanya yang dicerna sebagai asam amino. Dan asam amino itu dibagi menjadi dua. Ada asam amino esensial sama non-esensial. Bedanya apa sih dari asam amino esensial dan non-esensial? Kalau asam amino esensial itu tidak bisa diproduksi dalam tubuh. Jadi nggak bisa disintesis nih dalam tubuh kita. Sementara non-esensial justru bisa disintesis dalam tubuh. Dan setiap 1 gram protein mengandung 4 atom, yaitu atom karbon, atom hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Jadi 1 gram protein itu sama dengan 4,1 kilokalori. Nah, protein ini juga berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh, penyeimbang asam dan basa di dalam tubuh, penyediaan sumber energi, penyedia antibodi atau sistem imun. Jadi dia bisa sebagai detoksifikasi dalam tubuh. Terus ada sintesis zat-zat penting di dalam tubuh, contohnya ada hormon dan juga enzim. Yang ketiga ada lemak, atau bisa dibilang juga lipid. Lipid atau lemak ini terdiri dari 3 asam gliserol, 3 asam lemak, dan 1 gliserol di dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol, seperti yang tadi saya sudah bilang. Sumber lemak dapat diperoleh dari lemak hewani dan juga lemak nabati. Nah, lemak ini dibagi juga jadi lemak jenuh dan tidak jenuh. Kalau lemak jenuh itu kita bisa dapetin di lemak hewani. Sementara lemak tidak jenuh kita bisa dapetin itu di lemak nabati. Lemak hewani itu seperti keju, daging, mentega, susu, dan juga minyak ikan. Kita sering dengar yang namanya omega 6. Nah, omega 6 itu bisa ditemui juga di lemak hewani, seperti minyak ikan, kepiting, dan juga kuning telur. Terus juga ada lemak nabati, seperti alpukat, dan juga minyak kelapa. Nah, itu sama aja seperti omega 3 yang sering kita dengar. Lemak memiliki fungsi sebagai berikut, sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh, sumber asam lemak esensial, dan pengatur suhu tubuh. Kenapa lemak dibilang pengatur suhu tubuh? Karena karena keringat yang kita keluarkan itu panas keringatnya itu hasilkan dari lemak. Oke, yang terakhir ada zat makanan mikro. Nah, di mikro ini yang pertama ada vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai metabolisme tubuh atau membantu fungsi organ tubuh. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi 2. Yaitu vitamin yang bisa larut di dalam air dan juga vitamin yang bisa larut di dalam lemak. Pertama-tama kita akan bahas vitamin yang larut di dalam lemak. Ini bisa kita bilang singkatnya itu vitamin A dek. Nah, vitamin A yang pertama. Vitamin A atau retinol, dia itu berfungsi sebagai membantu fungsi dari penglihatan atau mata. Nah, biasa ditemukan pada wortel. Setelah itu ada vitamin D atau kalsiferol. Nah, namanya kalsiferol berarti berhubungan dengan kalsium. Jadi dia bisa untuk atau membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Biasa ditemukan di susu. Setelah itu ada vitamin E. Nah, vitamin E itu untuk kesehatan kulit. Terakhir ada vitamin K yang berfungsi untuk atau membantu penggumpalan darah. Setelah itu ada vitamin yang larut di dalam air.
Vitamin yang larut di dalam air itu ada dua jenisnya, yaitu vitamin B dan juga vitamin C. Vitamin B itu bisa dibagi lagi jadi banyak jenis. Yang pertama B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Ya, bisa dilanjut. Terakhir ada air dan mineral. Nah, air ini fungsinya banyak banget. Terus juga kita bakal belajar mineral di sini. Garam-garam mineral diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Dan karena sifatnya yang mudah larut, garam atau mineral ini tidak mengalami proses pencernaan dalam tubuh. Ada 14 kurang lebih mineral yang dibutuhkan dalam tubuh, seperti kalsium, fosfor, besi, klor, terus juga ada iodium dan natrium. Fungsi dari air sebagai pelarut makanan, vitamin, dan juga mineral. Juga sebagai katalisator, sebagai transport zat makanan dan sisa zat, sebagai pengatur suhu tubuh, dan juga sebagai pembangun atau penyusun. Terus ada fungsi mineral sebagai pemelihara keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, penjaga keseimbangan ion-ion, kofaktor aktivitas enzim, komponen hormon dan enzim, serta membantu transfer zat, sama seperti air tadi. Bisa dilanjut. Nah, setelah bahas zat makanan yang diperlukan sama tubuh, kita akan bahas sistem pencernaan manusianya nih, dari organ-organnya. Makanan pertama kali masuk itu di mulut, jadi yang pertama kita bahas adalah mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang dilalui oleh makanan saat pertama kali masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah dan memotong makanan agar menjadi lebih halus dan mudah untuk dicerna. Adapun alat-alat pencernaan yang membantu proses pencernaan di mulut atau bisa dibilang organ pencernaan tambahan adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, di gigi ini ada 3 jenis gigi. Yang pertama gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham. Kalau di orang dewasa, urutan gigi itu ada 2 gigi seri atau yang disebut juga incisor, terus juga ada 1 gigi taring, serta ada 2 premolar atau gigi geraham bagian depan dan berukuran lebih kecil. Setelah itu ada molar atau gigi geraham yang berukuran lebih besar, dia berjumlah 3. Nah, setelah gigi ada lidah. Lidah ini sebagai indera pengecap. Nah, terus ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini fungsinya banyak, tapi salah satunya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam mulut kita. Kenapa dia bisa bunuh mikroorganisme? Karena di dalam kelenjar ludah ini terdapat enzim lisozim yang akan membunuh mikroorganisme yang lewat atau yang berbahaya bagi mulut kita. Selain mempunyai enzim lisozim, di dalam kelenjar ludah ini juga memiliki enzim amilase dan petialin yang digunakan dalam pencernaan kimiawi di dalam mulut. Untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada Haidar. Haidar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Jihan telah memberikan kesempatan bagi saya. Saya akan melanjutkan materi, yaitu di bagian kerongkongan atau kita bisa sebut dengan eksofagus. Eksofagus atau kerongkongan letaknya itu di letak nomor 2 setelah mulut. Setelah makanan dihaluskan di mulut dan diberi enzim amilase, lalu makanan itu melalui kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini ada gerakan peristaltik atau gerakan mendorong agar dapat masuk ke lambung melalui otot-otot kerongkongan. Makanan yang sudah dicerna dalam mulut akan masuk kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan tidak dicerna, namun hanya akan melalui
akan mengalami gerak peristaltik. Nah, gerakan peristaltik adalah yang terjadi pada otot saluran pencernaan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Itu penjelasan lebih lengkapnya. Silakan dilanjut. Lalu nomor 3 ada lambung. Selama makanan berada di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan melibatkan enzim-enzim pencernaan dan bercampur dengan getah lambung atau asam lambung yang disebut dengan HCl, asam klorida. Tapi lebih kepada pencernaan kimiawi karena semuanya ini full enzim yang berperan. Makanan dicerna oleh lambung dan enzim sehingga menjadi sangat lembut. Pertama adalah HCl, yaitu asam klorida, yang berfungsi sebagai pembunuh kuman yang terdapat dalam makanan serta untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi pepsin yaitu untuk mengendapkan lemak susu. Sebelumnya kan. Lalu keduanya ada pepsin. Nah, untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, dan ini juga sebagai pemecah lemak susu. Lalu ada lipase. Lipase berfungsi untuk mencerna lemak. Lalu yang keempat ada renin. Renin untuk menggumpalkan kasein pada susu. Ya, silakan lanjut. Setelah dicerna dalam lambung, makanan ini akan bergerak menuju usus halus. Usus halus ini bentuknya seperti tabung pipih. Bentuknya itu seperti selang yang digulung dan memiliki panjang sekitar 7 meter. Tapi kalau di dalam sumber buku ini panjang usus secara keseluruhan itu kurang lebih 8,5 meter yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada usus 12 jari. Kenapa dinamakan 12 jari? Dikarenakan usus ini memiliki panjang sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan secara berurutan gitu. Jadi panjang dari usus duodenum ini sekitar 25 cm. Lalu yang kedua ada usus kosong, jejunum disebutnya, atau bisa disebutnya dengan yuyunum, boleh. Dinamakan usus kosong dikarenakan di dalam usus kosong ini bisa disebut dengan ruang tunggunya bagi para makanan yang akan diserap. Di dalam duodenum ini kita diberikan makanan ini diberikan dengan enzim, lalu diberikan penghalusan gitu. Jadi supaya makanan ini lebih mudah diserap saat di usus penyerapan. Dan makanan ini dalam kutip mengantri di usus kosong. Lalu yang ketiga yaitu usus penyerapan. Ileum adalah usus yang letaknya itu di paling belakang, di bagian nomor 3. Panjangnya ini sekitar 1 meter. Di dalam usus penyerapan ini terdapat banyak vili atau sela-sela yang digunakan untuk menyerap makanan dan akan diedarkan melalui sel darah merah. Pencernaan makanan di dalam usus halus ini dibantu oleh getah pankreas dan terletak di permukaan bawah lambung kita ini. Lalu yang setelah makanan melewati usus halus yang begitu panjang dan akhirnya menyampai pada usus besar. Usus besar memiliki bentuk seperti U terbalik dikarenakan bentuknya seperti ini. Nah, usus besar terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cecum, usus tebal, dan rectum.
makanan yang masuk ke usus besar adalah makanan yang hasil dari sisa penyerapan dari usus penyerapan. Ini biasanya makanan yang sulit untuk dicerna, misalnya biji-bijian, kulit buah, ataupun biji cabai, ataupun makanan yang mengandung bahan-bahan yang kurang bisa dicerna oleh usus gitu. Oleh karena itu, usus besar ini bertugas untuk menyerap hasil penyerapan dari usus halus. Nah, ini biasanya di dalam usus besar ini diberikan air dan akan dibusukkan oleh bakteri E. coli agar dapat cepat membusuk dan diberikan warna oleh kantung empedu. Nah, di dalam usus besar ini juga diberikan kandungan air, benar. Lalu hasil penyerapan di usus besar ini akan memberikan feses atau kotoran yang akan dikeluarkan oleh anus, atau bisa disebutnya dengan rektum. Pembentukan feses di usus besar ini dibantu oleh E. coli, sesuai yang saya jelaskan tadi. Silakan lanjut. Nah, yang paling terakhir adalah setelah melewati berbagai macam perjalanan yang lama, bahkan makanan ini dicerna sekitar 1 hari setelah makanan itu dimakan, dan akhirnya melewati perjalanan terakhirnya, yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dalam proses pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses atau kotoran sisa makanan tadi. Silakan lanjut. Hewan ruminasia adalah hewan pemanah biak. Biasanya ini contohnya ini adalah hewan kambing, sapi, unta, dan lain-lain. Biasanya ini pemakan tumbuhan, disebutnya dengan herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminasia ini lebih unik, atau bisa disebutnya lebih keren gitu dibandingkan dengan manusia, dikarenakan makanan ini melewati 2 fase, yaitu pada saat awal makanan hanya dikunyah sebentar dan masih berbentuk kasar teksturnya itu. Lalu kemudian makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Nah, fase kedua yaitu ketika sudah diolah di dalam lambung rumen ini, hewan ruminasia akan mengeluarkan makanannya lagi dan akan dikunyah lagi di dalam mulut. Nah, di kunyahan kedua ini dia akan menghaluskan makanan, yaitu berupa daun-daunan, rumput, kayak rumput gajah, rumput yang biasanya yang kecil-kecil itu. Nah, itu akan dihaluskan di fase kedua. Lalu makanan itu akan masuk lagi ke dalam lambung. Silakan lanjut. Nah, organ-organ pada hewan ruminasia ini, ruminasia ada banyak sebenarnya. Karena makanan berbentuk keras seperti serat, tapi yang dimaksud bukan serat dalam keset. Maksudnya ini adalah rumput-rumputan yang penuh dengan serat. Nah, yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut ini berfungsinya sebagai tempat masuknya makanan. Sudah pasti, karena ini paling awal dari pencernaan. Rahang hewan ruminasia ini akan bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Jadi bentuknya begitu. Bukan, tapi, nah, begitu. Lalu yang kedua ada kerongkongan, atau disebutnya eksofagus. Eksofagus sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati eksofagus tanpa melalui proses apapun. Tidak ada pemberian enzim, tidak ada penghalusan, hanya lewat saja. Nah, karena kerongkongan ini umumnya sangat pendek. Di dalam PowerPoint ini dijelaskan hanya 5 cm. Tapi kelebihannya itu mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dari tekstur makanannya ini. Lalu lambung, yang sudah lewat dari kerongkongan tadi, lalu masuk ke lambung.
Proses pencernaan pada lambung yang paling pertama itu menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Hanya menyimpan saja, belum diberikan suatu tambahan gitu. Nah, pada saat pertama ini diberikan proses pembusukan makanan dan akan diberikan selulosa yang dapat mengurai selulosa dari rumput itu. Tadi yang setelah pertama, ini proses pertama nih, rumput dikunyah sama sapi. Nah, habis itu lewat masuk kerongkongan, lalu masuk ke lambung yang paling pertama, lambung rektum, itu tadi. Nah, di dalam lambung ini diberikan selulosa. Setelah itu akan dikeluarkan lagi ke mulut untuk diproses penghalusan. Lalu yang kedua akan dimasukkan lagi ke lambung lagi, yang lebih dalam lagi. Sebenarnya di dalam lambung sapi ini ada 3 ya jenisnya. Yang pertama itu retikulum, omasum, lalu yang abomasum. Di dalam sapi ini lambung sesungguhnya yaitu abomasum. Kemudian ada bagian usus halus yang berfungsi sebagai menyerap sari makanan yang telah diproses dalam berbagai macam lambung ini. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Lalu yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan tadi akan didorong menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus dan berbentuk feses. Ya, materi akan dilanjutkan oleh Jihan Anjara kembali. Silakan. Terakhir ada kelainan pada sistem pencernaan. Nah, seperti sembelit, terus juga tukak lambung, diare, yang biasa kita sering dengar nih, diare. Itu pergerakan feses yang cepat melalui usus besar. Terus juga ada gastritis, ada pankreasitis. Ada juga GERD. GERD itu jadi di eksofagus tuh mengalami iritasi gitu. Itu adalah kelainan GERD atau penyakit GERD. Iya, baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Untuk kelanjutannya saya serahkan kepada hostnya, yaitu Calvin Rifantoni. Terima kasih Fatan. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mari kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.